Assalamualaikum teman-teman kelas 3. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, matematika. Materi kita hari ini adalah pembagian. Nah, teman-teman, pembagian itu bisa dilakukan dengan dua cara ya. Yang pertama, pengurangan berulang. Dan yang kedua, bisa dilakukan dengan cara bersusun. Yuk, kita mengingat kembali bagaimana cara menyelesaikan soal pembagian dengan cara pengurangan berulang. Kita ambil contoh, misalnya 15 dibagi 3. Sama dengan berapa ya? Kita kerjakan dengan cara pengurangan berulang ya teman-teman. 15 dikurang 3 sama dengan 12. Lalu, hasil dari 12 dikurangi 3 lagi. 12 dikurang 3 sama dengan 9. Lalu, hasil dari 9 dikurang 3. 9 dikurang 3 sama dengan 6. Lalu, hasil dari 6 dikurang 3. 6 dikurang 3 sama dengan 3. Lalu, hasil dari 3 dikurang 3. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Pengurangannya harus sampai 0 ya. Nah, pembagian dengan cara pengurangan seperti tadi bisa ditulis seperti ini ya teman-teman. Dihitung angka 3-nya ya. Nah, dalam pengurangan tadi, angka 3 ada 5 buah. Sehingga 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, sekarang kalian sudah ingat kembali bukan tentang pembagian dengan cara pengurangan berulang? Kemudian, kalau sudah ingat, kita akan lanjutkan belajar tentang pembagian dengan cara selanjutnya ya. Selanjutnya, kita akan belajar pembagian dengan cara bersusun atau porogapit. Syarat dalam mengerjakan pembagian bersusun adalah harus hafal perkalian. Nah, teman-teman tentu sudah hafal perkalian 1-10 ya. Cara membagi dalam pembagian bersusun adalah 1. Bilangan yang dibagi diletakkan dalam pagar. 2. Pembagian dilakukan 1/1. 3. Carilah hasil perkalian yang mendekati angka yang dibagi. 4. Lalu hitunglah selisihnya. Lakukan cara tersebut hingga selisihnya 0. Yuk, langsung saja kita coba menyelesaikan soal dengan cara bersusun atau porogapit. Di sini Ibu ada memiliki soal cerita. Dika mempunyai biji kacang hijau sebanyak 684 biji. Lalu, biji kacang hijau tersebut ia bagikan kepada 4 orang temannya untuk ditanam. Maka, masing-masing teman Dika mendapatkan bagian berapa biji kacang hijau ya teman-teman? Yuk kita coba membagi dengan cara bersusun ya. Nah, tadi Dika mempunyai 684 biji kacang hijau. 684 itu adalah angka yang akan dibagi. Angka tersebut diletakkan di dalam pagar. Sedangkan angka 4 sebagai pembagi diletakkan di luar pagar. Cara mengerjakannya, 4 dikali berapa ya yang hasilnya mendekati 6? Karena kita membaginya 1/1 ya. Ayo, 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 6?
Ya, betul. 4 dikali 1. Hasil dari angka 1 diletakkan di atas. Lalu, hasil perkalian 1 dikali 4 tadi diletakkan di bawah angka 6. 1 dikali 4 berapa teman-teman? Iya, hasilnya adalah 4. Nah, lalu kita cari selisihnya ya. Kita kurangkan. 6 dikurang 4, hasilnya adalah 2. Betul sekali. Nah, karena 2 tidak bisa dibagi dengan 4, angka 8 yang ada di samping 6 kita turunkan. Nah, jadi angka 28. 28 kita bagi 4. 4 dikali berapa ya? Yang hasilnya mendekati 28 atau hasilnya 28. 4 dikali berapa ya teman-teman? Betul, hasilnya adalah 4 dikali 7. Hasilnya 28. 7 dikali 4 sama dengan 28. Lalu kita kurangkan lagi hasilnya. 28 dikurang 28 hasilnya adalah 0. Karena hasilnya adalah 0, kita tidak perlu menuliskan di situ. Lalu angka berapa yang belum kita bagikan teman-teman? Dengan angka 4. Iya, angka yang belum kita bagikan adalah angka 4. Jadi, angka 4 tersebut kita turunkan ke bawah. Nah, lalu kita bagikan 4 dibagi 4 sama dengan berapa ya? Betul sekali, hasilnya adalah 1. 1 dikali 4 sama dengan 4. Sekarang kita kurangkan. 4 dikurang 4, hasilnya 0. Ya, jika pembagiannya atau pengurangannya sudah sampai di hasil 0, berarti sudah selesai ya. Jadi, 684 dibagi 4 adalah 171. Bisa dicek dengan cara 171 dikali 4, hasilnya adalah 684. Jadi, masing-masing teman Dika mendapat berapa bagian teman-teman? Iya, bagiannya masing-masing adalah 171 biji kacang hijau. Baik teman-teman, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Seorang petani memanen bunga mawar. Hasil panennya ada 141 tangkai bunga mawar. Petani akan menyimpan dalam 3 tempat, yang masing-masing memuat tangkai bunga yang sama banyak. Berapakah yang tersimpan pada masing-masing tempat tersebut? Yuk, kita coba selesaikan soal tersebut dengan cara pembagian bersusun. 141 dibagi 3. Nah, biasanya karena 1 tidak bisa dibagi 3, maka mengambil 2 angka, yaitu 14. Namun, sebaiknya itu tidak dilakukan. Sebaiknya kita membagi 1 per 1, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi kita bagi dulu ya 1 per 1. 1 dibagi 3. Caranya, berapa dikali 3 yang hasilnya mendekati 1? Atau berapa dikali 3 yang hasilnya kurang dari atau sama dengan 1? Iya, yang hasilnya kurang dari atau sama dengan 1 adalah 0. Karena 0 dikali 3 hasilnya adalah 0. 0 berarti dia kurang dari 1. Nah, sekarang kita hitung selisihnya ya. 1 dikurang 0 hasilnya adalah 1. Nah, setelah melakukan pengurangan, barulah kita boleh menurunkan 1 angka. Angka berapa yang kita turunkan teman-teman?
Ya, betul. Angka 4. Kemudian kita bagikan ya sekarang. 14 dibagi 3. Caranya 3 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 14 atau mendekati 14. 3 dikali 3 hasilnya 9. Masih jauh dari 14. Bisa lagi dikali. 3 dikali 4 hasilnya 12. Oh, berarti 14 dibagi 3 hasilnya sama dengan 4. Iya, karena hasilnya mendekati angka 14. Kita kalikan. 4 dikali 3 sama dengan 12. Sekarang kita hitung selisihnya ya. 14 dikurang 12 sama dengan, ya betul, hasilnya adalah 2. Nah, sama seperti tadi, setelah kita melakukan pengurangan, kita turunkan lagi satu angka, yaitu yang belum kita bagikan adalah angka 1. Iya, sekarang kita bagikan. 21 dibagi 3. 3 dikali berapa ya yang hasilnya sama dengan 21 atau mendekati 21? Ya, 3 dikali 7. 7 dikali 3 hasilnya adalah 21. Sekarang kita kurangkan. 21 dikurang 21 hasilnya adalah 0. Nah, kalau hasilnya sudah 0 berarti sudah selesai ya teman-teman. Jadi 141 dibagi 3 hasilnya di situ adalah 0,47. Karena ada 0 di depan, 0-nya dibuang ya. Jadi hasilnya masing-masing tempat berisi berapa tangkai bunga mawar teman-teman? Iya, 47 tangkai bunga mawar. Insya Allah bisa dipahami ya. Nah, tadi Ibu sudah memberikan 2 contoh soal cerita yang diselesaikan dengan cara pembagian bersusun. Supaya teman-teman lebih paham dan mengerti, yuk kita kerjakan latihan soal ya. Soal nomor 1. Siti memiliki 484 tangkai bunga anggrek. Siti ingin menyimpan dalam 4 buah vas bunga dengan banyak tangkai bunga yang sama pada masing-masing vas. Berapa banyak tangkai bunga anggrek pada setiap vas bunga? Soal nomor 2. Pohon melati Lani berbunga sangat banyak. Lani memetik 224 bunga melati. Lalu, ia menyimpannya dalam 4 buah tempat. Masing-masing tempat memuat bunga sama banyak. Berapa banyak bunga melati pada setiap tempat? Selamat mengerjakan teman-teman. Thank you for watching. Jangan lupa perkalian 1-10-nya dihafalkan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.